Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari yang kita makan, dan selanjutnya akan kita jadikan energi untuk beraktivitas. Bagaimana sih proses pencernaan makanan? Yuk kita lihat. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi memecah makanan menjadi beberapa bagian dengan tujuan mempermudah proses pencernaan. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan makanan, sehingga lambung tidak perlu mencerna seluruh bongkahan makanan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan ialah suatu saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm. Kerongkongan ialah yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan masuk ke dalam lambung. Lambung ialah bagian pencernaan manusia yang paling elastis, berbentuk seperti kantong dan terletak di sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim: pepsin, renin, asam lambung. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah dicerna oleh lambung, makanan menuju usus halus. Usus halus usus terpanjang yang ada dalam pencernaan karena panjangnya yang mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian: 1 usus 12 jari, 2 usus kosong, dan 3 usus penyerapan. Usus 12 jari memiliki panjang 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilem dan zat amilem menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah peptide menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan ke dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Sedangkan usus kosong terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir, usus penyerapan yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan lanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan
vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna. Bakteri E. coli membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran yang akan dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum ialah ujung muara dari usus besar yang berfungsi tempat penyimpanan sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus ialah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Sudah paham kan? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like and share. Salam Zam-Zam.